Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG Prajabatan 2022 gelombang 1. Kami mahasiswa PPL 1 PPG Prajabatan di SMA Negeri 3 Tegal membuat profiling peserta didik terhadap dua peserta didik dari kelas 10-1 dengan nama Regina Khoirunisa Mualim dan Muhammad Nuril Mustafir. Melalui video ini, kami memaparkan terkait dengan perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral terhadap keduanya. Regina merupakan peserta didik dari kelas 10-1 dengan usia 15 tahun, memiliki hobi menyanyi dan menulis, beragama Islam, dan merupakan anak kedua. Alasan kami memilih Regina sebagai responden 1 dikarenakan peserta didik ini termasuk ke dalam kategori inklusi. Ananda Regina memiliki keterbatasan dalam penglihatan yaitu retinitis pigmentosa atau jarak pandang yang terbatas. Responden kedua adalah Muhammad Nuril Mustafir dengan usia 18 tahun, merupakan anak pertama, beragama Islam, memiliki hobi traveling. Alasan kami memilih responden 2 adalah karena termasuk peserta didik yang usianya lebih tua daripada teman-temannya. Ia juga merupakan peserta didik yang pemalu untuk tampil di kelas. Berikut ini hasil observasi perkembangan kognitif Regina Khoirunisa Mualim. Untuk yang pertama, dia mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, sedikit lebih lamban karena keterbatasan penglihatannya. Kemudian, dia memerlukan pendampingan khusus terkait dengan penjelasan materi. Dia tidak sungkan untuk bertanya terkait dengan konsep materi yang belum dipahami. Kemudian, dia cenderung tertarik dengan materi yang berupa video. Adapun dia memerlukan bantuan teman untuk dapat berkomunikasi dengan baik, dan dia juga memiliki motivasi belajar yang baik. Untuk perkembangan kognitif Muhammad Nuril Mustafir, yang pertama, dia tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Namun dia dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi terkadang masih menggunakan bahasa yang kasar. Dia cenderung tertarik dengan materi yang berupa video, gambar, dan praktik secara langsung. Adapun dia juga memiliki motivasi belajar yang baik. Berikut ini hasil observasi perkembangan sosial emosional Regina Khoirunisa Mualim. Dia merupakan seorang yatim yang tinggal bersama dengan ibunya. Ibunya bekerja di bidang asuransi kesehatan yang merupakan seorang lulusan sarjana. Kemudian Regina tidak mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah dan termasuk dalam kategori keluarga menengah ke bawah. Untuk perkembangan emosional, dia mampu mengelola emosi dengan baik, kemudian mulai sadar menjadi bagian dari masyarakat dengan sering mengikuti kegiatan senam. Adapun dia sudah mengetahui mana hal baik dan mana hal buruk. Perkembangan sosial emosional Muhammad Nuril Mustafir sebagai berikut. Dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, ayahnya bekerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan ibunya menjadi ibu rumah tangga. Nuril mendapatkan bantuan pendidikan, kartu Indonesia Pintar, dan termasuk ke dalam kategori keluarga menengah ke bawah. Untuk perkembangan emosional, dia mampu mengelola emosi dengan baik, mengetahui mana hal baik dan hal buruk, kemudian tetapi dia merasa kurang percaya diri ketika di kelas. Untuk perkembangan moral Regina dan Nuril, yang pertama, keduanya termasuk orang yang disiplin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku sopan dan hormat terhadap orang yang lebih tua, kemudian tidak sungkan memberi bantuan ketika ada teman yang kesulitan. Berdasarkan hasil observasi, Regina Khoirunisa Mualim mempunyai keterbatasan penglihatan, yakni retinitis pigmentosa atau jarak pandang yang terbatas. Yang mempengaruhinya adalah memahami materi yang diberikan guru dan kesulitan bergerak secara leluasa di dalam kelas. Namun dia menjadi peserta didik yang aktif bertanya. Nah, berdasarkan hasil observasi, Muhammad Nuril Mustafir mempunyai kendala kurang percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang dan tidak aktif bertanya ketika pembelajaran. Solusi yang dapat diberikan kepada Regina Khoirunisa Mualim, yang pertama, mendorong hal baik yang sudah ada di dalam dirinya terkait dengan keaktifannya, kemudian memberikan motivasi dan pendekatan agar tidak minder dengan keterbatasan yang dimiliki. Yang ketiga, mempersiapkan materi berupa audiovisual dan memberikan perhatian khusus terkait dengan pendampingan pemahaman materi. Untuk Muhammad Nuril Mustafir, solusi yang dapat diberikan yang pertama, mendorong hal baik yang sudah ada di dalam dirinya, memberikan motivasi dan pendekatan agar tidak minder dengan usia dan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, memberikan stimulus berupa pertanyaan kepada Nuril sehingga percaya dirinya meningkat. Yang terakhir, sesekali memberikan kesempatan untuk berbicara di kelas ketika diskusi kelompok.